Institut Teknologi Bandung atau biasa disebut dengan ITB resmi didirikan pada tanggal 2 Maret 1959 di Jawa Barat. Lahir dalam suasana penuh dinamika yang dilandasi dengan semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan, ITB hadir untuk mengoptimalkan pembangunan bangsa yang maju dan bermartabat. Mengemban misi pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan Indonesia, ITB memberikan fasilitas dan kesempatan yang rata dan sama bagi para mahasiswanya untuk mengembangkan diri dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas dan unsur penunjang keseharian bagi mahasiswa, ITB mendirikan asrama bagi mahasiswa yang tersebar di setiap kampus ITB. Asrama ITB tersebut mampu menampung lebih dari 2.000 penghuni dengan fasilitas dan manajemen yang memadai. Hal itu tentunya kami jalankan dalam rangka memastikan peran ITB sebagai locally relevant and globally respected university. Menganut konsep multi-kampus, ITB bersama Asrama ITB memiliki gedung-gedung yang tersebar di sekitar kampus Ganesha dan Jatinangor. Asrama ITB Internasional memiliki satu gedung utama berlantai 2 dan terdapat 23 kamar untuk 2 orang di setiap kamarnya. Asrama ITB Sangkuriang terdiri dari 4 gedung, yaitu gedung A, B, C, dan D, serta masing-masing memiliki 5 lantai. Asrama ITB Kidang Pananjung terdiri atas 6 gedung dengan total kamar sebanyak 74 kamar yang berkapasitas 3 orang di setiap kamarnya. Asrama ITB Kanayakan memiliki 2 gedung, yaitu gedung baru dan gedung lama dengan kapasitas 3 orang di setiap kamar. Asrama ITB Jatinangor terletak dalam komplek kampus ITB Jatinangor dan memiliki 5 gedung yang masing-masing terdiri atas 5 lantai. Fasilitas yang dimiliki setiap asrama memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya, baik kamar mandi, ruang belajar bersama, dapur, basement, area parkir, hingga ruang televisi untuk menghiasi hari-hari para penghuni. Selain memenuhi kebutuhan fasilitas mahasiswa, ITB juga fokus memberikan wadah pengembangan diri melalui pendidikan karakter. Asrama ITB menjadi salah satu wadah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan bagi penghuni. Salah satu misi ITB adalah mendidik para mahasiswa agar mahasiswa dapat lulus dengan kompetensi yang cukup sesuai diharapkan oleh tujuan pendidikan ITB. Salah satunya adalah agar mahasiswa mempunyai karakter yang baik, unggul, dan mulia. Lalu salah satu program untuk mengembangkan karakter tersebut adalah dilakukan di asrama, di mana para penghuni dapat membiasakan diri untuk bisa hidup atau berinteraksi sosial dengan penuh peduli terhadap sesama dan saling membantu mengembangkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Asrama sebagai rumah bagi penghuninya, yaitu para mahasiswa dan para pengelola, merupakan wahana yang penting untuk pengembangan karakter tersebut. Dan asrama ITB mengusung konsep living and learning community untuk membangun karakter dan jiwa-jiwa para penghuni yang tertanam melalui kebiasaan sehari-hari. Asrama ITB juga membekali penghuni dengan berbagai program-program pengembangan karakter ITB. Tujuannya adalah untuk membentuk penyempurnaan diri secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri ke arah yang lebih baik lagi. Dalam penyelenggaraan program-program pengembangan karakter, Direktorat Kemahasiswaan sebagai naungan pembinaan
dan Direktorat Sarana dan Prasarana sebagai penyedia layanan fasilitas asrama ITB dibantu oleh tutor asrama ITB. Tutor asrama ITB berfungsi sebagai katalis dalam pelancaran program-program dalam asrama ITB, baik dari segi bidang pembinaan maupun bidang operasional. Program pembinaan asrama ITB dilakukan baik secara terpusat maupun di asrama masing-masing dengan beberapa skala kegiatan, yakni kegiatan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Program pengembangan karakter dan motivasi. Kegiatan pembinaan pertama sebagai orientasi bagi penghuni baru asrama agar dapat beradaptasi di lingkungan asrama dan mengenal budaya serta karakter asrama yang dilaksanakan setahun sekali. Pembinaan terpusat. Kegiatan pembinaan lanjutan setelah PPKM dengan menghadirkan pembicara yang inspiratif dan dilaksanakan dalam skala waktu bulanan. Pembinaan karakter tidak hanya dilaksanakan dalam acara-acara besar, tetapi juga dilaksanakan pada kegiatan rutin yang erat kaitannya dengan penghuni asrama, seperti kerja bakti, apel pagi, tutorial akademik, dan kegiatan konseling yang merupakan ujung tombak program pembinaan, yaitu kegiatan tatap muka antara anggota konseling yang terdiri dari penghuni asrama dan tutor konseling, dengan tujuan memonitoring kondisi dan penanaman nilai. Semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, program pembinaan asrama ITB mulai disesuaikan. Sebagian besar dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom, dan sebagian lainnya harus ditiadakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Meskipun pandemi menimbulkan batasan berkegiatan secara langsung, namun batasan tersebut justru membuat tutor asrama ITB senantiasa berinovasi untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan pembinaan dan melakukan penanaman nilai kepada para penghuni asrama. Semenjak pandemi mulai menyebar sampai ke Indonesia, program pembinaan asrama ITB mulai disesuaikan. Sebagian besar dapat dilakukan secara daring melalui platform Zoom, dan sebagian lainnya harus ditiadakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Meskipun kondisi pandemi membatasi ruang dalam berkegiatan secara langsung, namun batasan justru membuat tutor asrama ITB terus berinovasi agar tetap dapat melaksanakan pembinaan dan menurunkan nilai-nilai kepada penghuni. Pemilihan materi dalam kegiatan pengembangan mahasiswa sudah sangat sesuai dengan permasalahan yang ada. Jika mengesampingkan keterbatasan teknis seperti jaringan, sudah sangat baik dan saya sangat menikmatinya. Selama offline ini kegiatannya sungguh menarik ya, dan ini merupakan suatu terobosan menarik juga, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kegiatan offline tetap berjalan dengan seru dan lancar. Untuk kegiatan selama online itu, nilai-nilai yang tersampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya. Ada berbagai macam kegiatan, misal kegiatan pembinaan terpusat, konseling, dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan itu menggunakan metode yang menarik, sehingga penurunan nilainya aku rasa itu tersampaikan dengan baik. Tentu saja, dengan tinggal di asrama, aku mendapatkan lingkungan yang sangat menarik ya, sangat baik untuk perkembangan, baik secara akademik ataupun non-akademik, karena di sini lingkungannya sangat mendukung untuk perkembangan di level yang lebih lanjut. Semangat dan motivasi yang saya dapatkan ketika melihat teman-teman saya bekerja keras dalam akademiknya di asrama tidak bisa saya dapatkan di rumah ataupun di tempat lain. Sarana dan prasarana yang ada di ITB ini bisa dibilang sangat lengkap ya, apalagi dengan biaya untuk masuk asrama yang cukup murah dengan fasilitas sarana dan prasarana seperti itu, seperti misalkan kamar mandi yang ada di dalam, ada dapur dan lain sebagainya, bahkan ada wifi seperti Eduroam dan Hotspot ITB. Ini sangat menambah suatu keuntungan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama. Dari asrama untuk Indonesia.